Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini ada berita yang cukup mengagetkan. Ini banyak sekali postingan-postingan yang mengabarkan tentang hal ini, yaitu diduga terlilit utang pinjol ex chief managers rampok SPBU pakai pistol. Lalu ada juga gasak Rp 60 juta, aksi perampokan di SPBU Bintaro viral. Terus judulnya juga ada yang gegara terlilit pinjol, mantan manajer SPBU di kota Tangerang Selatan merampok uang 60 juta. Lalu perampok SPBU di Tangerang Selatan ternyata mantan manajer SPBU tersebut. Polisi tangkap perampok SPBU Bintaro Tangerang Selatan, terduga pelaku terlilit utang pinjol. Nah, ini banyak sekali pemberitaan yang diposting sekitar 15 jam yang lalu atau hari kemarin ya, tanggal 18. Nah, sebelum saya bahas masalah kejadian yang menimpa salah seorang yang merampok uang di SPBU yang ternyata itu diduga adalah mantan dari manajer SPBU tersebut yang katanya itu terlilit hutang pinjaman online. Nah, kita akan bahas dulu masalah sisi positif dan sisi negatif dari pinjaman online. Di mana sisi negatif dari pinjaman online itu sangat banyak sekali, sekitar 99%. Sementara sisi positifnya itu hanya 1%. Kenapa sisi positif dari pinjaman online itu hanya 1%? Karena ketika kita pinjam uang dipinjol itu hanya diberikan kemudahan akses saja. Hanya dengan persyaratan berupa foto KTP, foto selfie dengan KTP, nasabah sudah bisa meminjam sejumlah uang di pinjaman online. Itu sisi positifnya. Jadi di saat ada kita misalkan butuh dana darurat nih, kita langsung mengakses pinjol. Hanya bermodalkan foto KTP, foto selfie dengan KTP, swafoto, tengok kanan, tengok kiri, itu ada kemungkinan Anda sudah bisa mendapatkan pinjaman uang. Nah, itu sisi positifnya. Tetapi kalian juga jangan sampai mengabaikan sisi negatif dari pinjaman online, itu ada 99%. Nah, kita ketika mengajukan uang dipinjol itu karena terdesak kebutuhan, walaupun saat pencairan dana tersebut uangnya dipotong biaya layanan atau biaya administrasi yang dibebankan di awal. Tapi ya kita sebagai nasabah sudah terlanjur mengajukan pinjaman tersebut, apa boleh buat? Ya sudah, daripada tidak mendapatkan pinjaman di tempat lain, akhirnya terpaksa diterima uang yang dicairkan dari pinjol tersebut walaupun dipotong biaya layanan ataupun biaya administrasi di awal. Kita tahu ya, orang-orang yang sudah menggunakan pinjol pasti tahu juga ketika pinjam uang 1 juta rupiah, di salah satu pinjol itu ada yang dicairkannya hanya Rp650.000. Ada yang dicairkannya Rp723.000. Sementara 14 hari setelah pencairan dana tersebut harus dikembalikan. Ada yang Rp1.140.000, ada yang dikembalikannya Rp1.300.000. Itu terjadi di pinjaman online ataupun di pinjaman daring ya, sekarang diganti dengan Pindar, di mana Pindar itu bisa diasumsikan atau bisa diibaratkan pinjaman yang akan bisa berpotensi membuat nasabahnya banyak yang modar. Itu Pindar ya. Jadi kalian harus berhati-hati, walaupun nama pinjol diganti dengan Pindar, itu hanyalah sebuah nama saja. Sistem yang ada di aplikasi pinjaman daring tersebut mungkin tidak akan berubah. Nah, makanya ini hanyalah sebuah akal-akalan pinjol diganti nama dengan Pindar agar semakin banyak nasabah yang berpotensi modar di kemudian hari. Oke, buat kalian yang setuju tuliskan di kolom komentar. Sementara apa Bang sisi negatif dari pinjaman online? Ini banyak sekali, 99%. Salah satunya yaitu yang sudah saya sampaikan tadi, yang baru terjadi kemarin, di mana ada diduga mantan manajer dari sebuah SPBU yang ada di Bintaro, Tangerang Selatan, merampok uang sejumlah 60 juta karena diduga terlilit utang pinjaman online. Itu banyak sekali pemberitaan. Kalau kalian tidak percaya, silahkan searching di Google. Kalian cari, ketikan perampokan manajer SPBU di Bintaro. Itu pasti muncul pemberitaannya. Banyak. Sejauh benar atau tidak, tapi kita sudah bisa menyimpulkan. Itu adalah sisi negatif dari pinjaman online ataupun pinjaman daring. Walaupun OJK selalu mengkambing hitamkan, wah itu pasti dilakukan oleh pinjol ilegal.
Yaitu tujuannya agar mengalihkan alibi masyarakat. Oh, ternyata yang suka neror-neror itu ternyata hanya pinjol ilegal. Kita sebagai masyarakat awam tetap berhati-hati. Mau itu pinjaman online legal, mau pinjaman online ilegal sama saja. Hanya beda nama dan beda status saja. Saat meminjam uang di pinjol legal saat itu ya, ada yang tenornya 60 hari, 90 hari, tetapi periode pembayaran ada yang 14 hari, ada 7 hari. Itu setiap 7 hari kita harus bayar, sehingga dalam waktu 30 hari saja 4 kali pembayaran. Itu dulu ya kawan-kawan, bukan saat ini. Jadi buat kawan-kawan, jangan berpatokan pada pinjaman online legal atau ilegal. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan pinjol yang diganti pindar. Itu tetap di belakang dari pinjaman daring tersebut ada jebakan yang berpotensi menghancurkan hidup Anda, berpotensi menghabiskan harta benda Anda jika Anda tidak betul-betul paham bagaimana seharusnya bersikap ketika meminjam uang di pinjaman online. Ya, banyak konten kreator yang sudah menyampaikan bahaya pinjol, bahaya pindar, dan sebagainya. Dan sisi negatifnya, salah satunya yaitu ketika kita meminjam uang di pinjol, ada kemungkinan nanti kita saat belum jatuh tempo sudah dimaki-maki, sudah dihina-hina, dikata-katain binatang. Ada orang yang meminjam uang di pinjol karena belum ada uang, akhirnya berani menjadi begal, berani menjadi maling. Ada yang korupsi, ada yang mengakhiri hidup. Itu adalah 99% efek negatif dari pinjaman online. Yang penting kalian berhati-hati saja ya. Kalau memang kalian terdesak dan terpaksa harus meminjam uang di pinjaman online, cobalah kalian pilih-pilih dulu pinjaman yang mungkin bunganya tidak terlalu mencekik atau tenornya tidak terlalu singkat. Kalau sekiranya di aplikasinya itu ada sesuatu yang menurut kalian ini ada kejanggalan dan kalian merasa tidak setuju dan merasa ragu, ya udah gak usah diteruskan. Carilah pinjaman lain di luar pinjaman online. Ya, jadi teman-teman sekali lagi itu hanya pesan saja buat kawan-kawan semuanya. Jangan sampai Anda terjebak pinjaman online. Karena pinjaman online itu membantu menjebak dan menjerat. Setelah terjerat, maka si pinjol akan tertawa, terbahak-bahak, dan nasabahnya akan sengsara. Itu fakta. Kalau Anda tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, tanyakan pada teman-teman Anda yang sudah minjol. Saat dia tidak mampu bayar, bagaimana, apa yang terjadi, itu pasti sama. Pasti dimaki-maki, dihina-hina, ditakut-takuti. Dikirim foto-foto seolah-olah orang di depan rumah sedang menagih, ditakut-takuti akan didatangi DC lapangan membawa RT RW, ditakut-takuti akan dipenjara, diproses ke jalur hukum. Padahal itu semua hanya kata-kata, tidak ada fakta. Resiko terberatnya ketika kita tidak mampu bayar di pinjol itu yang tertulis ya. Yang tertulis setahu saya itu ada data-data Anda masuk fintech data center, pusat data fintech lending, Slik OJK, dan menjadi nama yang bermasalah ketika meminjam nanti ya setelah data-data Anda tersebut buruk. Hanya itu. Nah, resiko yang lainnya pasti kalian kan dimaki-maki, dihina-hina, dikata-katain binatang, disebar data, itu pasti. Ditagih ke kantor, ditagih ke kontak darurat, itu pasti terjadi. Masalah didatangi DC lapangan itu tergantung dari perusahaan pinjolnya. Jadi tidak semua pinjaman online mendatangkan DC lapangannya ke rumah. Walaupun mungkin di daerah A ada DC lapangan yang datang ke rumah, tapi di daerah B belum tentu. Itu tidak bisa dipastikan, tidak bisa diprediksi, tergantung perusahaan pinjol tersebut mau nggak mendatangkan DC lapangan. Jadi kalian yang takut didatangi DC lapangan, nggak usah parno, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Berpikirlah positif. Tidak mampu bayar, gagal bayarkan. Sudah, dari situ kalian tinggal fokus saja nyari duit. Nyari duit sebanyak-banyaknya, perbaiki hidup Anda, perbaiki kualitas ibadah Anda, perbaiki perekonomian Anda. Itu yang harus kalian lakukan. Jangan terus-terusan mempertahankan pinjol sementara menghancurkan hidup Anda. Nah, jadi ya buat teman-teman harus dipahami. Pinjaman online itu sisi positifnya hanya 1% dan sisi negatifnya 99%. Kalian sudah tahu, banyak orang yang mengakhiri hidup, banyak orang yang maling, banyak orang yang menjadi begal, banyak orang yang stres. Itu akibat sisi negatif dari meminjam uang di pinjaman online. Semoga sharing ini bermanfaat dan kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.